Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen terkejut mendengar ini. Memang ada hal-hal aneh di alam selatan. Dia pikir klan Dewi sudah cukup sombong, dan sekarang ada klan Netherworld. Pemahaman mereka tentang pencerahan beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa, menunjukkan kelangkaan dan keunikan klan Netherworld. Feder Plume menggigit bibirnya. Mo Baiyu bergabung dengan Sekte Yuan He di awal tahap pencerahan dengan 5 wawasan Dao yang sudah dimilikinya. Konon, setelah bergabung dengan Sekte Yuan He, ia memperoleh lebih banyak wawasan Dao, dan sekte tersebut berusaha keras untuk membantunya maju ke tahap Nirvana. Pada akhirnya, Mo Baiyu berhasil. Yang Chen juga tertarik, apa yang terjadi selanjutnya. Karena Mo Baiyu berasal dari sekte lain, Yu Chaoying seharusnya tidak bisa menggalinya, kan? Kemudian, Sekte Yuan He dihancurkan setelah memprovokasi kekuatan besar. Setelah itu, Mo Baiyu menghilang tanpa jejak. Konon ia masih hidup, dan beberapa orang telah melihatnya di wilayah luar. Dengan demikian, Mo Baiyu menjadi komoditas panas bagi banyak kekuatan. Bagi wilayah suci kita, Mo Baiyu adalah orang dengan bakat luar biasa. Meskipun ia tidak penting, memenangkan hatinya akan menjadi hal yang baik. Feder Plume mendesah pelan, banyak orang meninggalkan domain suci, dan jika mereka ingin memilih jenius yang direkomendasikan untuk mendapatkan hadiah, kebanyakan dari mereka akan mengincar Mo Baiyu. Hanya saja mereka tidak menyangka Yu Chaoying akan selangkah lebih maju. Berbicara tentang ini, Feder Plume menggigit bibirnya, merasa sangat tertekan di dalam. Sebenarnya, dia pergi ke distrik Fengyang karena mendengar Mo Baiyu muncul di sana. Dia ingin pergi dan melihat apakah dia bisa menemukannya. Seperti yang dikatakan Yu Chaoying, setelah penilaian Mo Baiyu selesai, dia bahkan mungkin bergabung dengan Paviliun 7 Pedang. Perlakuan seperti itu akan memberi mereka, para pemberi rekomendasi, banyak keuntungan. Siapa yang tidak suka? Hanya dengan melihat aura dan usia Mo Baiyu saat ini, mudah untuk melihat betapa menonjolnya bakatnya. Feder Plume tidak dapat menahan rasa frustrasinya, bagaimana Yu Chaoying bisa mengunggulinya. Sekarang Mo Baiyu ada di sini, dia tidak punya harapan lagi. Sekalipun Yang Chen hebat dan berbakat, bisakah dia bersaing dengan Mo Baiyu dari klan Netherworld? Yang Chen juga dapat melihat keengganan Feder Plume di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tengah patah semangat dan telah kehilangan harapan padanya sepenuhnya. Yang Chen tidak peduli dengan pendapat Feder Plume tentangnya, dia hanya di sini untuk bergabung dengan Holy Domain. Apakah kamu punya konflik dengan Yu Chaoying ini? Tanya Yang Chen. Feder Plume tidak ingin menjelaskan, tetapi sekarang dia sangat marah sehingga dia hanya bisa berkata dengan dingin, Yu Chaoying dan aku sudah lama menjadi pesaing. Berbicara tentang ini, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Antara dia dan Yu Chaoying, kemenangannya sangat sedikit, dan keberuntungan selalu berpihak pada Yu Chaoying, yang membuatnya patah semangat. Yang Chen masih mempunyai beberapa pertanyaan, seperti apa Paviliun 7 Pedang itu, tetapi setelah memikirkannya, melihat suasana hati Feder Plume sedang tidak baik, dia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh. Penilaian masih berlangsung. Pada waktu itu, banyak murid yang telah pergi kembali, dan mereka semua membawa serta beberapa orang jenius yang berbakat dan berkuasa. Tahap Nirvana, berkultivasi selama 800 tahun. Belum memenuhi syarat, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap pencerahan, berkultivasi selama 500 tahun. Gagal, tersingkir. Tahap Nirvana, berkultivasi selama 1000 tahun. Gagal, kalau prasasti Dao Intennya kurang dari 5000, kau akan tersingkir. Para penguji ini dengan cepat mendeteksi hasilnya, dan usia sebenarnya tidak dapat disembunyikan. Banyak orang tertawa getir ketika mendengar hasil eliminasi yang sangat buruk. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dia tidak menyangka penilaian di domain suci begitu kejam. Seorang kultivator tahap Nirvana dengan 800 tahun kultivasi nyaris tak memenuhi syarat, sedangkan seseorang dengan 1000 tahun kultivasi langsung tersingkir. Mereka yang telah 500 tahun berkultivasi pada tahap pencerahan bahkan tidak lulus. Orang-orang ini semuanya dianggap jenius di alam roh. Menyaksikan penilaian, Yang Chen memiliki pemahaman lebih baik tentang prosesnya. Mereka biasanya mendeteksi tingkat kultivasi dan tahun kultivasi mereka. Tahap Nirvana sedikit lebih istimewa. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tahap kenaikan agung cukup lama, beberapa pembangkit tenaga listrik tahap Nirvana yang mendekatinya juga ikut diuji. Jadi, apabila seorang kultivator tingkat Nirvana yang sudah sangat tua tidak merasa puas dengan hasil yang diperolehnya, mereka dapat menyebutkan jumlah prasasti niat Dao mereka. Dengan cara ini, Holy Domain akan mendefinisikan ulang hasilnya. Tahap Nirvana, berkultivasi selama 500 tahun. Wah, jenius yang hebat, lumayan, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap Nirvana, berkultivasi selama 700 tahun. Jenius biasa yang nyaris tak berkualifikasi, lanjut ke tahap berikutnya. Tak lama kemudian, tibalah giliran Mo Baiyu. Yu Chaoying tersenyum manis, Mo Baiyu, giliranmu. Mo Baiyu bangkit dengan dingin dan memulai ujian. Begitu ia berdiri, ia langsung menarik perhatian banyak orang. Tak diragukan lagi, Mo Baiyu menjadi pusat perhatian seluruh acara.
Sebagai seorang jenius klan Netherworld yang bergabung dengan Sekte Yuan He saat itu dan menggemparkan dunia, prestasinya bahkan diidam-idamkan oleh domain suci, hanya saja mereka tak mampu menurunkan harga diri mereka. Yu Chaoying memperhatikan Mo Baiyu dengan penuh keyakinan. Ujian dimulai. Alat pemeriksaannya adalah batu rune khusus. Selama ditekan di punggung tangan, usia kultivasi seseorang akan terungkap melalui rune tersebut. Sekarang, batu rune itu berada di tangan Mo Baiyu sejenak, dan cahaya biru tiba-tiba muncul di batu itu. Seketika, sebuah angka menampakkan dirinya. Berkultivasi selama 284 tahun. Sang penguji menelan ludah, hampir terjatuh ke belakang karena terkejut sebelum berjongkok di lantai. 284 tahun. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa mencapai tahap nirvana hanya dalam 284 tahun? Bagaimana dia melakukannya? Dan ku dengar dia sudah mencapai tahap nirvana sebelum Sekte Yuan He dihancurkan. Sudah lebih dari 30 tahun sejak Sekte Yuan He dihancurkan, yang berarti dia bahkan belum berkultivasi selama 250 tahun ketika dia mencapai tahap nirvana. Para penonton di sekitar tercengang, semuanya menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Penguji, bisakah Anda menjelaskan level Mo Baiyu di babak penilaian pertama sekarang? Yu Chaoying tersenyum manis. Tahap nirvana dalam 284 tahun, ya, jika prasasti niat Dao belum mencapai 10.000, maka dia adalah seorang jenius tingkat atas. Kata penguji sambil tersenyum. Yu Chaoying sedikit mengernyit, mengetahui bahwa prasasti niat Dao milik Mo Baiyu memang belum mencapai 10.000, tetapi dia jelas tidak merasa puas. Bukankah ini cukup untuk mencapai tingkat kejeniusan yang tak tertandingi? Tanya Yu Chaoying. Penguji itu buru-buru berkata sambil tersenyum menyanjung, Nona Yu Chaoying, gelar jenius tak tertandingi adalah tingkat tertinggi di wilayah suci dan tidak mudah diraih. Setelah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, seseorang harus memiliki setidaknya 10.000 prasasti niat Dao untuk bisa disebut jenius tak tertandingi. Inilah yang telah ditetapkan. Lagi pula, ada cukup banyak jenius serupa dalam sejarah. Yu Chaoying tidak mau menerima ini, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, sepanjang sejarah domain suci, memang ada banyak sekali individu berbakat, banyak di antaranya yang tidak kalah berbakat dibandingkan Mo Baiyu, dan beberapa bahkan melampauinya. Setelah berpikir sejenak, dia menerima kenyataan. Tidak peduli seberapa biasa Mo Baiyu terlihat, hasil yang diperolehnya memang luar biasa, menempatkannya di antara para jenius tingkat atas di Holy Domain, tingkat bakat yang cukup langka ditemukan dalam satu zaman. Di era Holy Domain saat ini, terdapat kekurangan jenius papan atas seperti itu, dan pencapaian Mo Baiyu sendiri sudah sangat luar biasa. Dengan hati yang tenang, Yu Chaoying tak banyak bicara. Ia hanya berkata, baiklah, biarkan dia menjadi jenius tingkat atas. Siapa berikutnya? Tanya penguji karena penasaran. Feather Plume melirik Yang Chen, tahu ini gilirannya. Namun, mengingat penampilan Mo Baiyu, ia tak ingin berkata apa-apa lagi. Melihat Feather Plume tidak memberinya pengingat, Yang Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan personel tambahan lainnya. Ia lalu berdeham dan berkata, kalau tidak ada orang lain, giliranku saja. Aku direkomendasikan oleh Feather Plume. Silakan, kata penguji dengan lebih sopan setelah mengetahui bahwa Yang Chen adalah rekomendasi Feather Plume. Melihat Yang Chen melanjutkan evaluasi, Yu Chaoying mengejek, Feather Plume, kalau aku jadi kamu, aku akan langsung membawa orang yang kamu rekomendasikan dan pergi. Buat apa repot-repot mempermalukan diri sendiri di sini? Apa kamu sudah lihat seperti apa jenius sejati? Gigi-gigi cangkang Feather Plume mengatup pelan. Ia berpikir sejenak, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Dia ingin berdebat, tetapi kejeniusan yang dia rekomendasikan tidak dapat dibandingkan dengan Yu Chaoying sama sekali. Sekarang Yang Chen berdiri di depan penguji. Jangan bergerak, tuangkan kekuatan sucimu ke dalam batu rune ini, dan itu akan langsung menentukan usiamu yang sebenarnya, perintah sang penguji. Yang Chen mengangguk. Batu rune itu diletakkan di punggung tangan Yang Chen. Tiba-tiba seluruh batu rune mulai bergetar aneh. Pada akhirnya, setelah serangkaian cahaya biru menghilang, sebaris teks muncul di batu rune. Saat teks itu muncul, penguji terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Keheningan itu membuat Yu Chaoying mencibir, ada apa? Apa kau belum menyadarinya? Dia tidak tertarik dengan penilaian Yang Chen, karena dia yakin siapapun yang dibawa Feather Plume hanyalah sampah. Namun, dia masih menunggu untuk mengejek Feather Plume, jadi tentu saja, dia perlu tahu perbedaan antara Yang Chen dan Mo Baiyu. Mendengar kata-kata Yu Chaoying, sang penguji tersadar dari lamunan dan berkata dengan panik, ini. Tahap nirvana, berkultivasi selama 58 tahun. Seorang jenius yang tak tertandingi. Apa? Semua orang yang tidak menaruh harapan banyak pada evaluasi Yang Chen, tiba-tiba dikejutkan oleh suara bom, pikiran mereka berdengung seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang salah. Awalnya, setelah evaluasi Mo Baiyu, semua orang kehilangan minat pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, mereka tidak percaya ada orang lain yang lebih layak mendapatkan perhatian mereka daripada Mo Baiyu.
Namun kini, tiba-tiba muncul seorang jenius yang tak tertandingi. Ada apa ini? Ketika kata-kata "jenius yang tak tertandingi" diucapkan, banyak orang bahkan mengira telinga mereka sedang mempermainkan mereka. Federplume juga tercengang dan tidak tahu apa-apa. Semakin muda penampilannya, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk berkultivasi, namun jika mereka tidak berkultivasi selama lebih dari 500 tahun, sangat sulit untuk mengatakannya. Federplume tidak menyadari bahwa Yang Chen akan semudah ini. 58 tahun bercocok tanam. Ini pasti hanya lelucon. Bagaimana mungkin? Apakah ada kesalahan dalam evaluasi? Teriak Yu Chaoying dengan marah. Ini, mustahil sekali ada kesalahan. Wanita ilahi Chaoying, kau juga harus tahu. Mo Baiyu baru saja dievaluasi tadi, dan pastinya tidak mungkin ada kesalahan setelahnya, kata penguji itu sambil tersenyum canggung. Implikasinya cukup jelas. Jika penilaian Yang Chen memang salah, bukankah itu berarti penilaian Mo Baiyu juga salah? Yu Chaoying sempat kehilangan kata-kata, tetapi ia tak bisa menerima kenyataan ini. Dengan suara pelan, ia bertanya, lalu mengapa dia dianggap jenius tak tertandingi hanya karena ia baru berkultivasi selama 58 tahun? Tidak ada evaluasi jumlah prasasti niat dao atau semacamnya. Wanita ilahi Chaoying, kau tidak tahu aturannya. Jika mereka berkultivasi kurang dari 200 tahun, meskipun mereka memiliki kurang dari 10.000 prasasti niat dao, asalkan mereka memiliki lebih dari 5.000, mereka bisa dianggap jenius yang tak tertandingi. Dan jika seseorang mencapai tahap nirvana dalam waktu kurang dari 100 tahun, berapapun prasasti niat dao yang mereka miliki, meskipun nol, mereka bisa dianggap jenius yang tak tertandingi. Lagi pula, tahap nirvana bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan ramuan. Mencapai tahap ini hanya dalam 58 tahun adalah sesuatu yang hampir tak pernah terdengar sepanjang sejarah wilayah suci, kata penguji itu dengan jelas. Seluruh tubuh Yu Chaoying menggigil mendengar kata-katanya. Sekarang Federplume telah sadar, tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen benar-benar akan membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Dia sangat gembira, lalu berbalik untuk membalas, Yu Chaoying, aku tahu kamu kesal, tapi fakta tetaplah fakta, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mau menerimanya. Aku ingat kamu bilang sebaiknya aku terima saja rekomendasiku dan pergi lebih awal. Jadi bagaimana sekarang? Apa kamu masih berpikir kamu bisa berkata begitu? Wanita bisa menyimpan dendam dan tidak menunjukkan belas kasihan saat terjadi pertengkaran. Yu Chaoying menggertakkan giginya dan berkata, Federplume, kau kejam. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi usianya hanya sedikit lebih rendah. Terkadang, ada kultivator tahap nirvana yang mencapai alam ini cukup awal, tetapi pencapaian mereka yang lain mungkin buruk. Bersiaplah untuk itu. Mo Baiyu, ayo kita pergi, ke lantai 2. Pada titik ini, Mo Baiyu juga tidak menyangka Yang Chen akan melampauinya secepat ini. Kesenjangan antara seorang jenius top dan seorang jenius yang tak tertandingi terlihat jelas tanpa perlu dipikirkan. Menyadari hal ini, Mo Baiyu merasa sedikit kesal. Ia tidak tahu siapa Yang Chen sebenarnya, tetapi sebentar lagi, ia akan menunjukkan kepadanya arti sebenarnya dari kejeniusan. Setelah itu, Mo Baiyu dan Yu Chaoying pergi bersama. Federplume kini menatap Yang Chen dengan rasa hormat yang baru ditemukannya dan berkata dengan riang, Yang Chen, aku tidak menyangka kau begitu pandai menyembunyikan usiamu dariku. Aku tidak tahu kau semuda ini. Dia telah mencoba berkali-kali untuk secara tidak langsung menanyakan Yang Chen tentang usianya di jalan. Namun, Yang Chen, kerahasiaannya sangat sempurna, tidak menyebutkan usianya sekalipun, membuatnya berpikir bahwa Yang Chen tidak akan menunjukkannya, padahal sebenarnya, dia jauh lebih muda. Bukan hanya Federplume tetapi yang lain juga menjadi semakin penasaran terhadap Yang Chen. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mencapai tahap nirvana setelah hanya berkultivasi selama lebih dari 50 tahun, sebuah keajaiban mutlak yang hampir mustahil bagi orang biasa. Mendengar pertanyaan Federplume, Yang Chen menjawab dengan rendah hati, usia kultivasi sebagian karena keberuntungan dan tidak perlu disebutkan. Federplume tidak mau lagi percaya pada gagasan keberuntungan dan tersenyum, baiklah, ayo pergi ke lantai 2. Lantai 2, uji tekad. Tes kekuatan kemauan sama pentingnya. Yang Chen juga mempelajari ini selama pemahamannya sebelumnya. Jika seseorang dinilai sebagai seorang jenius tak tertandingi dalam satu aspek, tetapi tidak memenuhi syarat dalam aspek lain, skor keseluruhannya mungkin hanya setara dengan seorang jenius biasa. Oleh karena itu, tidak ada level yang bisa diabaikan. Jika tidak, mencapai skor level jenius tak tertandingi dalam satu tes saja akan sia-sia. Yang Chen tiba di lantai 2. Mereka yang baru saja dinilai di lantai 1 kini berkumpul di lantai 1. Ketika mereka melihat Yang Chen dan Federplume datang, banyak yang berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Lagi pula, Yang Chen dan Federplume telah menunjukkan bakat mereka sebelumnya, melengkapi pencapaian seorang jenius yang tak tertandingi, dan sudah wajar jika mereka terkenal sekarang. Tetapi banyak orang masih tidak menghargai Yang Chen. Anak muda di samping Federplume memiliki deteksi usia yang sangat rendah.
Meskipun para jenius seusia ini berbakat, tekad mereka seringkali sangat lemah. Meskipun penilaian tekad disesuaikan dengan usia, para jenius yang lebih muda seringkali memiliki peluang lebih rendah untuk berhasil dalam ujian. Dibandingkan dengan Mo Baiyu, Yang Chen ini kemungkinan besar akan kalah telak dalam penilaian tekad. Tapi usia Mo Baiyu juga tidak terlalu tua, kan? Kau tidak tahu ini, tapi Sekte Yuan He tempat Mo Baiyu bergabung dulu pernah hancur. Bisakah kau bayangkan penderitaan yang dialami Mo Baiyu? Setelah melewati cobaan itu dan mencapai wilayah suci, bakat Mo Baiyu tidak lagi seperti saat pertama kali bergabung dengan Sekte Yuan He. Sekarang, dia mungkin sudah berubah. Ya, karena insiden Sekte Yuan He, tekad Mo Baiyu pasti sangat mengerikan. Kalau dibandingkan, si kecil bernama Yang Chen ini mungkin levelnya lebih rendah. Banyak orang merasakan hal ini. Saya tetap lebih suka Mo Baiyu. Seorang jenius dengan tekad yang kuat, meskipun bakatnya kurang, tidak akan kalah dengan mereka yang disebut jenius di masa depan. Banyak orang juga merasakan hal ini. Pohon yang tinggi menangkap banyak angin. Ini juga merupakan kebenaran yang sangat umum. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Sesampainya di lantai 2, ia melihat sekeliling terlebih dahulu. Seperti lantai pertama, ada area pemeriksaan khusus yang ditujukan bagi mereka di lantai kedua. Feather Plume kini dengan senang hati memimpin jalan, memenangkan satu ronde saja sudah membuatnya sangat bahagia, meski hanya satu ronde. Setidaknya, dia melihat wajah Yu Chaoying yang marah dan tidak mau. Kita sampai. Feather Plume tersenyum tipis, lantai 2 menguji tekad, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Lokasi ujiannya adalah melalui pintu luar angkasa itu dan masuk ke dunia ilusi. Dunia ilusi. Gumam Yang Chen, mengalihkan pandangannya untuk melihat sebuah pintu. Tidak diragukan lagi bahwa arah yang dituju pintu ini adalah dunia ilusi yang disebutkan Feather Plume. Dunia ilusi adalah ilusi yang dirancang khusus oleh domain suci untuk penilaian. Ilusi ini akan menciptakan ilusi untuk mengganggu dan menghancurkan tekad peserta ujian, seperti iblis hati, tetapi lebih mengerikan. Serangan iblis hati hanya sesaat, jika kau menahannya, kau akan menang. Namun, dunia ilusi berbeda. Dunia ilusi tidak akan menyerah sampai menghancurkan tekadmu, ia akan terus mengikis dan menghancurkan tekadmu. Mampu bertahan di dunia ilusi selama 100 tarikan napas saja sudah dianggap luar biasa. Apa? Waktu sesingkat itu bisa dibilang luar biasa. Wajah Yang Chen menunjukkan ketidakpercayaan. Ya, karena ujian dunia ilusi memang sulit. Feather Plume mendesah, mengingat pengalaman ujiannya sendiri. Yang Chen juga mulai menantikannya. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari gerbang dunia ilusi. Ketika orang ini keluar, kekuatan mentalnya terkuras habis, wajahnya pucat, dan dia berseru ketakutan, dunia ilusi terlalu menakutkan, aku tidak akan mengikuti ujian lagi. Waktu ujian, 5 tarikan napas. Tidak memenuhi syarat, tereliminasi. Karena tingkat pertama hanya memenuhi syarat sedikit, tidak ada kualifikasi untuk masuk ke tingkat ketiga. Setelah dia, semakin banyak orang yang mengikuti tes. Waktu ujian, 17 tarikan napas. Tidak memenuhi syarat, tereliminasi. Waktu ujian, 30 tarikan napas. Tidak memenuhi syarat. Mendengar itu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tingkat ketidakkualifikasian hampir jauh lebih tinggi daripada di tingkat pertama. Di tingkat pertama, masih banyak orang yang hampir tidak memenuhi syarat, tetapi di tingkat kedua, ada banyak yang tidak memenuhi syarat. Dengan baik, Feather Plume tersenyum dan berkata, sekarang kau tahu betapa hebatnya, kan? Dunia ilusi akan menciptakan tingkat erosi tekad yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan tingkat kultivasimu, jadi ini sepenuhnya netral. Hanya tergantung seberapa lama kau bisa bertahan. Yang Chen mengangguk dan menjadi penasaran. Waktu ujian, 51 tarikan napas. Lulus sedikit, lanjut ke tingkat ketiga. Waktu ujian, 47 tarikan napas. Tidak memenuhi syarat. Waktu ujian, 60 tarikan napas. Lulus. Satu demi satu, sangat sedikit orang yang mampu bertahan lama. Sampai Mo Baiyu. Yu Chaoying menggertakkan giginya dan menatap dingin ke arah Feather Plume, menyiratkan bahwa Feather Plume harus bersiap untuk yang terburuk. Feather Plume sudah menyesuaikan mentalitasnya sekarang, mengetahui bahwa peluang Yang Chen untuk menang melawan Mo Baiyu sangat tipis. Lagi pula, kekuatan mentalitas dan tekad Mo Baiyu dari pengalaman menyakitkan kehancuran Sekte Yuan He sudah bisa disimpulkan. Hanya dengan melihat kepribadiannya yang dingin, kita bisa tahu. Namun, dia sudah memutuskan. Jika Yang Chen bisa membantunya memenangkan satu ronde, itu sudah cukup. Dengan itu, Mo Baiyu memasuki dunia ilusi. Ini adalah masalah yang menarik perhatian semua orang. Semua orang fokus pada kejadian ini. Aku ingin tahu berapa banyak napas yang bisa ditahan Mo Baiyu. Hehe, jangan membalikkan perahu di kanal kecil. Mereka yang memujinya dan mereka yang mengingkarinya, penilaiannya berbeda. Namun, evaluasi banyak orang sebelumnya telah menunjukkan poin kuncinya. Mo Baiyu telah mengalami kehancuran Sekte Yuan He dan kemudian berkelana dari satu tempat ke tempat lain hingga sekarang. Tekadnya sudah jauh melampaui orang biasa.
Memasuki dunia ilusi, ia dengan cepat mencapai 50 napas tetapi masih belum ada tanda-tanda ia akan keluar. Kemudian, ia menarik napas 100 kali, tetap tidak ada apa-apa. Saat dia melampaui 100 napas, jelas terlihat betapa kuatnya tekad Mo Baiyu. Karena mampu bertahan 100 kali tarikan napas adalah tingkatan dan standar seorang jenius luar biasa. Sekarang, mari kita lihat level apa yang bisa dicapai Mo Baiyu. Orang ini benar-benar monster. 157 napas. Jika dia melewati angka 200, dia adalah seorang jenius tingkat atas. 193 napas. 200. Usianya lebih dari 200 tahun, dan dia belum keluar. Mo Baiyu masih belum keluar, menyebabkan banyak orang menarik napas dalam-dalam dan merasakan tekadnya yang mengerikan. 200 napas. Ingatlah bahwa bagi sebagian besar orang, melampaui 50 napas pun merupakan kemewahan. Terlalu kuat. 200 tarikan napas dan dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Bisakah orang ini terus bertahan? Orang aneh macam apa dia? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke depan, mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan kekaguman yang nyata. Sepertinya pemusnahan Sekte Yuan He terlalu kejam baginya. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai di sini, dan dia pasti sangat menderita, kata seseorang. Kekuatan tekad ini tidak ada bandingannya dengan kekuatan tekad orang lain yang setara. Sekarang 250 napas. Dia masih belum berhenti. 300 napas. Aku penasaran apakah dia bisa bertahan hingga 500 napas. 200 tarikan napas menandai ambang batas bagi para jenius terbaik. Dan 500 napas menandai ambang batas bagi para jenius yang tak tertandingi. Kejam sekali bahwa para jenius papan atas dan para jenius tak tertandingi hanya berjarak 300 tarikan napas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan tentang itu karena para jenius tak tertandingi merupakan bakat tingkat tertinggi, dan Holy Domain memiliki ujian yang sangat keras untuk tingkat kejeniusan ini. Jika seseorang belum mencapai level ini, mengandalkan keberuntungan saja mutlak mustahil untuk meraih hasil tersebut. Namun, penampilan Mo Baiyu tetap mengejutkan. 350 napas. Mo Baiyu masih melanjutkan, masih bertahan. 360 napas. 380 napas. Banyak orang yang penasaran apakah Mo Baiyu mampu bertahan dan menerobos hingga 500 napas, mencapai jalan yang hanya dapat dicapai oleh para jenius yang tak tertandingi. Sayangnya, Mo Baiyu memiliki batasnya. Ketika ia mencapai 380 tarikan napas, ia menarik napas dan keluar dari dunia ilusi, mencapai batasnya sepenuhnya. Ketika Mo Baiyu keluar dari dunia ilusi, Yu Chaoying segera mendukungnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ingatlah bahwa Mo Baiyu adalah kartu asnya, dan sekarang setelah dia mencapai hasil yang luar biasa, dia tentu saja senang. Mo Baiyu, kau hebat, kata Yu Chaoying dengan senyum menawan, matanya kini tertuju pada Yu Hualing, permusuhan di matanya semakin kentara. Yu Hualing mendesah pelan, mengetahui bahwa kinerja Yang Chen dalam hal tekad mungkin tidak sebanding dengan Mo Baiyu, tetapi pada titik ini, dia sudah melihat hasilnya. Yang Chen, giliranmu, kata Yu Hualing lembut. Yang Chen mengangguk, mendaftar, dan memasuki dunia ilusi tanpa ragu-ragu. Yang Chen juga telah memasuki dunia ilusi. Aku penasaran prestasi macam apa yang bisa dia raih, apakah dia akan melampaui Mo Baiyu. Lagi pula, dia jauh lebih muda daripada Mo Baiyu. Usia hanya bisa menjelaskan sebagian. Tapi Yang Chen ini memang luar biasa. Hanya dalam 50 tahun lebih kultivasi, ia telah mencapai tingkat yang begitu luar biasa. Saya penasaran bagaimana ia melakukannya. Banyak orang merasa takjub, karena dalam sejarah domain suci, hanya sedikit sekali orang yang berhasil mencapai tahap nirvana hanya dalam waktu 50 tahun kultivasi. Namun, dalam hal tekad, Mo Baiyu jelas lebih kuat. Si kecil ini akan segera merasakan pahitnya hidup. Mereka, para jenius berbakat ini, hampir belum pernah merasakannya. Saat orang-orang berdiskusi, Yang Chen telah memasuki dunia ilusi. Begitu masuk, Yang Chen merasa seakan-akan memasuki langit berbintang, persis seperti alam semesta, tanpa ada apapun di sekitarnya. Namun tak lama kemudian, satu demi satu adegan memasuki pikiran Yang Chen, dengan cepat meledak dan membentuk gambar. Gambar-gambar ini menggambarkan rasa sakit karena kehilangan pasangan dan anak-anak, rasa sakit karena pengkhianatan oleh teman dan keluarga, hancurnya tanah air, atau hilangnya sebuah klan. Terlalu banyak, terlalu banyak. Awalnya, ketika adegan-adegan ini datang, Yang Chen hanya merasakan angin sepoi-sepoi dan tidak ada masalah. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya semakin kuat dan mengerikan. Karena bayangan-bayangan yang datang bagaikan setan hati, silih berganti, puluhan, ratusan, ribuan, dan tak terhitung jumlahnya. Mereka tak henti-hentinya, bagaikan badai, dan tak terbendung. Ini adalah ujian tekad yang mutlak. Jika tekad seseorang tidak cukup kuat, mereka akan langsung diliputi rasa sakit yang mengerikan. Yang Chen duduk bersila. Terlepas dari sedikit rasa tidak nyaman di awal, ia dengan cepat menjadi tenang. 100 napas berlalu dalam sekejap.
Yang Chen tetap tidak bergerak, tetapi jelas bahwa jumlah gambaran setan hati yang dapat mengguncang pikiran seseorang dan membuatnya sulit untuk bertahan semakin meningkat. Namun, dia masih setenang biasanya. 200 napas berlalu dengan cepat. Kesulitannya meningkat sedikit. Hal ini membuat banyak orang di luar membelalakan mata, mereka tak percaya, tidak menyangka Yang Chen juga mampu bernapas sebanyak 200 kali. Apa? Dia juga melewati 200 napas dan mencapai tingkat jenius teratas. Tidak mungkin, Mo Baiyu bisa melakukannya, dan sekarang dia benar-benar bisa melakukannya juga, mencapai level jenius teratas. Yu Chaoying menatap pemandangan itu, mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya, bagaimana ini bisa terjadi? Mo Baiyu sudah mengalami begitu banyak rasa sakit, dan apa hubungannya dengan ini? Yu Hualing pun tidak dapat mengerti, merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia bahkan tidak berharap Yang Chen bisa menang, tetapi dia tampaknya telah memberinya kejutan lain. Dengan dia yang sekarang mencapai 200 napas, bahkan jika dia tidak menang, dia akan merasa puas karena dia juga telah mencapai level jenius teratas. Namun, dia mendapati bahwa dia tampaknya telah meremehkan Yang Chen. Karena tak lama kemudian, ia mencapai 250 napas. 300 napas. 350 napas. Dia sudah hampir melampaui Mo Baiyu, bahkan hampir melampauinya. Hal ini membuat banyak orang menelan ludah, tak percaya tinggi badan Mo Baiyu akan segera dilampaui. Mo Baiyu kini gelisah, tak percaya bahwa ia akan segera dikalahkan. Namun, waktu terus berjalan, dan Yang Chen belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. 380 napas. 385 napas. Dia sudah melampauinya. Mo Baiyu telah dilampaui. Banyak orang merinding, dan pupil mata Yu Chaoying mengecil. Apa yang telah Yang Chen lalui hingga melampaui Mo Baiyu, yang telah mengalami begitu banyak rasa sakit? Tidak seorang pun tahu apa yang dialami Yang Chen. Memang, tekad Mo Baiyu sangat kuat, tetapi bagi Yang Chen, yang pernah tinggal di alam roh, orang-orang di alam selatan bagaikan bayi dalam buayan. Dia telah keluar dari Great Desolation, pertama-tama mengalami perubahan-perubahan di Desolation, bertarung melawan para bandit, 100 Clans, Fire Essence Beast, dan bahkan klannya sendiri yang hampir musnah. Setelah meninggalkan Great Desolation, dia melindungi kampung halamannya di North Mountain County, melawan Fire Essence Beast dengan mempertaruhkan nyawanya, dan jika dia gagal, negaranya akan hancur dan gunung-gunung serta sungai-sungai akan hancur. Kemudian di wilayah barat, dia bertarung melawan klan Iblis Larangan. Begitu mereka gagal, klan Iblis Larangan akan melancarkan serangan besar-besaran, dan wilayah barat akan jatuh dan musnah. Ia berada di garis depan medan perang, mengalami baptisan perang. Kebrutalan manakah yang bukan merupakan ujian tekad? Kebrutalan manakah yang bukan merupakan pemurnian tekad? Kemudian, di wilayah tengah, dia bertarung melawan binatang esensi api, berbagai sekte, dan Hua Wanru lagi. Sampai ia tiba di pintu verifikasi Dao, tiba di 12 negara, bertempur melawan suku-suku asing, bertempur dengan Taois jejak mimpi, dan mengalami berbagai macam hal. Dalam kejadian mana ia tidak berada di antara hidup dan mati? Dalam kejadian mana ia tidak mengalami baptisan api? Setelah itu, alam rahasia agung, kekacauan netherworld di titik-titik spasial, dan pertemuan dengan leluhur naga dan cakar emas. Terlalu banyak untuk dihitung. Pengalaman Mo Baiyu memang sangat kejam, dengan hancurnya sebuah sekte dan mengembara hingga ke ujung bumi. Namun, apa yang ia alami bahkan lebih kejam daripada Mo Baiyu. Kekuatan alam roh memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan alam selatan. Tetapi hal ini juga menciptakan sebuah fenomena, orang-orang dari alam roh lebih memahami makna tekad daripada mereka yang dari alam selatan. Karena orang-orang di wilayah selatan hidup terlalu nyaman. Tekadnya jelas bukan sesuatu yang dapat dikalahkan oleh Mo Baiyu. Justru karena inilah ia dengan cepat mencapai tahap 400 napas. Serangan destruktif terhadap tekad menjadi semakin mengerikan, silih berganti, bagaikan badai. Serangan-serangan itu tak terhentikan dan tak kenal ampun. Kalau orang lain, mereka pasti sudah pingsan karena tekanan. Namun Yang Chen berbeda, dia masih bertahan. 430 napas. Ketika semua orang melihat betapa lamanya Yang Chen bertahan, mata mereka menampakkan keterkejutan. Mereka yang tadinya mengatakan Yang Chen lebih rendah dari Mo Baiyu kini menutup mulut. Kebenaran lebih baik daripada kefasihan, awalnya mereka hanya menebak-nebak, tetapi penampilan Yang Chen merupakan tamparan bagi semua orang, menunjukkan betapa jeniusnya dia. Yu Chaoying juga menggigit giginya karena terkejut dengan penampilan Yang Chen. Lalu ada Mo Baiyu dan Feather Plume. Dada Feather Plume naik turun, dia bisa merasakan bahwa dia terlalu meremehkan Yang Chen. Ia pikir Yu Chaoying yang menjemput Mo Baiyu adalah saat ia menemukan harta karun. Namun, ia tidak tahu, orang yang sebenarnya menemukan harta karun itu adalah dirinya. Memikirkan hal ini, tetapi yang lebih mengejutkan adalah Yang Chen belum mencapai batasnya. 450 napas. Mungkinkah dia masih memiliki harapan untuk mencapai hasil seorang jenius yang tak tertandingi? Pencapaian jenius yang tak tertandingi adalah 500 tarikan napas.
Hampir sampai. Dia mencapai standar seorang jenius yang tak tertandingi di babak sebelumnya. Banyak orang menelan ludah. 480 napas. 490 napas. 497, 498. 500. 501. Lebih dari 500. Banyak orang tidak bisa diam lagi. Dengan tekad yang begitu dahsyat, bahkan jika orang ini memiliki bakat rata-rata, tekadnya di level ini akan memastikan dia terlatih. Terlebih lagi, bakat Yang Chen begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat bersaing dengannya. Tunggu, masih meningkat. Banyak orang mengira itu akan berakhir pada 500 napas, tetapi yang membuat semua orang malu, Yang Chen belum mencapai batasnya. Di mana batas orang ini? Banyak orang tersesat dalam kebingungan. Yang Chen juga berada di alam rahasia ribuan, menahan serangan-serangan yang menggerogoti tekadnya dari lingkungan sekitar. Harus diakui, pada titik ini, tekadnya pun agak goyah. Namun, dengan hati yang tenang dan ketekunan, ia tak perlu lagi bertahan lebih lama. Namun, ia menemukan bahwa jika ia dapat menahan tekanan tekad di sini, tekadnya niscaya akan meningkat satu tingkat. Ini adalah kesempatan bagus. Karena itu, ia harus bertahan. Begitu ia mampu menahan serangkaian serangan mengerikan, tekadnya pasti akan kembali meningkat. Sekarang batasku adalah 650 tarikan napas. Jika aku bisa bertahan lebih dari 650 tarikan napas, tekadku akan semakin kuat, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan hingga 700 tarikan napas. Yang Chen memfokuskan seluruh perhatiannya tanpa kendur. Tak lama kemudian, napas ke-650 pun tiba. Yang Chen merasa kepalanya seperti mau meledak. Setelah itu, kelelahan, keletihan, kepanikan, ketidakberdayaan, dan berbagai emosi negatif seakan mengalir deras, lapis demi lapis, membuatnya mati rasa dan hampir tak mampu bertahan. Dia sudah diambang kehancuran. Namun dalam benak Yang Chen, yang terpikir hanya kata, bertahan. Dia mengenang pengalaman masa lalunya di Great Wilderness, North Mountain County, 42 wilayah barat, 12 negara bagian, alam roh, dan sekarang. Dengan semua bahaya yang telah ia hadapi, seperti binatang esensi api, klan iblis larangan, Mutai King, Peng Wanli, dan Netherworld, ia berhasil melewatinya. Apa gunanya semua kemunduran ini? Tunggu, Yang Chen menggertakkan giginya. Tiba-tiba, Yang Chen merasakan pencerahan, dan tekadnya menembus ke tingkat yang baru. Serangan tekad di sekitarnya menjadi sangat mudah baginya untuk diatasi. Seperti yang diharapkan, terobosan itu terjadi. Bagus sekali, Yang Chen tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di luar tercengang. 660 napas, ya Tuhan, apa yang terjadi pada orang ini? Cobaan macam apa yang telah dia lalui? Mo Baiyu pernah mengalami kehancuran sekte Yuan He, yang sudah merupakan pengalaman mengerikan kehilangan tanah airnya. Tapi Yang Chen telah bertahan jauh lebih lama daripada Mo Baiyu dan masih belum runtuh. Apa yang telah dia lalui? Banyak orang hampir tidak mempercayainya. Bahkan pengujinya sendiri tidak dapat mempercayainya. Setelah 500 tarikan napas, kesulitan dunia ilusi meningkat pesat, bahkan hingga tingkat yang sangat rumit. Karena sudah terlanjur didefinisikan sebagai jenius yang tak tertandingi, penilaian yang tersisa tidak ada artinya. Tapi, bagaimana mungkin orang ini benar-benar melakukannya? Sang penguji kini tercengang. Seingat saya, orang yang bertahan paling lama di sana hanya berhasil bernapas sebanyak 670 kali. Benar, tapi sekarang rekor 670 napas telah sepenuhnya dipecahkan oleh Yang Chen ini. 678 napas. Masih bertahan. 680 napas. 690 napas. 700. Dia sudah memecahkan rekor dan masih terus naik. Semakin jauh, semakin sulit. Banyak orang bahkan tidak berani membayangkan hal mengerikan apa yang telah terjadi pada Yang Chen. 710 napas. 720 napas. 730. Banyak orang menunjukkan senyum pahit, bahkan berpikir bahwa Yang Chen mungkin punya cara untuk kebal terhadap dunia ilusi. Namun jelas, ini tidak mungkin. Sekarang semua orang berdoa agar Yang Chen keluar, karena dia terlalu mengerikan dan tidak normal, membuat mereka merasa kalah dan tidak berharga. Akhirnya, pada napas ke-750, mata semua orang terbelalak saat melihat Yang Chen berjalan keluar dari alam rahasia segudang. Ketika ia muncul, Yang Chen tampak sangat lelah, benar-benar kehabisan tenaga, dan bermandikan keringat. Jelaslah bahwa, saat ini, ia telah mencapai batas kemampuannya. Kemunculan Yang Chen mengejutkan semua orang. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Sangat terkejut. 750 napas, seorang jenius yang tak tertandingi. Suara penguji bergetar saat itu, dan setelah hening sejenak, ia mengumumkan hasilnya. 750 napas, angka yang akan diingat semua orang. Mo Baiyu menggertakkan giginya, selalu yakin bahwa dirinya adalah yang terbaik, tetapi tidak pernah menyangka Yang Chen akan melampauinya sekarang. Hatinya terluka oleh pukulan ini. Mo Baiyu, jangan patah semangat. Babak selanjutnya adalah kekuatanmu yang sebenarnya.
Jangan lupa, kau berasal dari klan Netherworld, dan orang-orangmu paling ahli dalam memahami berbagai wawasan Dao secara bersamaan, sehingga memudahkanmu mencapai tahap nirvana. Dengan bakat ini, kau memiliki keunggulan unik yang dianugerahkan surga kepadamu. Yang Chen tidak mungkin menjadi lawanmu. Yu Chaoying menghiburnya. Mo Baiyu mengangguk, memang telah kehilangan sebagian kepercayaan dirinya akibat penampilan Yang Chen barusan. Namun sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Chaoying, dia pulih. Ya, klan Netherworld-nya paling ahli dalam memahami wawasan Dao, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menerobos tahap nirvana dibandingkan dengan yang lain. Kemampuannya untuk menguasai begitu banyak wawasan Dao dan menerobos ke tahap nirvana, menyelesaikan tugas yang hampir mustahil, adalah buktinya. Di babak selanjutnya, yang berfokus pada penilaian wawasan Dao, ia bertekad untuk menang. Bagi wilayah suci, yang terpenting tetaplah jumlah wawasan Dao yang dimiliki para ahli tahap nirvana, karena ini secara tidak langsung mencerminkan potensi kultivasi mereka. Pada saat yang sama, Feather Plume sangat gembira hingga ia menutup mulutnya. Melihat Yang Chen kembali, ia bergegas maju untuk mendukungnya. Yang Chen, aku benar-benar terkesan padamu. Cepat minum eliksir ini salah satu eliksir kesayanganku. Setelah meminumnya, kau akan cepat pulih. Sikap Feather Plume terhadap Yang Chen telah jauh melunak, dan dia bahkan berinisiatif untuk mendukungnya, tanpa mempermasalahkan kontak fisik di antara mereka. Sikapnya yang sombong sebagai gadis dewa telah disingkirkan sepenuhnya. Hal ini membuat banyak orang merasa iri dan cemburu. Lihatlah Mo Baiyu, lalu lihat Yang Chen. Keberuntungan macam apa yang dimilikinya sehingga dia bisa membuat dua wanita dari klan Dewi begitu peduli padanya. Namun, dengan mempertimbangkan bakat orang lain, mereka merasa dapat menerimanya karena bakat mereka tidak ada bandingannya. Perubahan sikap Feather Plume terhadap Yang Chen sebenarnya disebabkan oleh bantuan yang telah diberikannya. Lagi pula, Yang Chen telah mengizinkannya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan Yu Chaoying, sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan tetapi tidak pernah tercapai. Meskipun Yang Chen tidak terlalu peduli dengan ramuan ajaib, dia punya banyak ramuan ajaib, dia mengambil ramuan ajaib yang ditawarkan langsung oleh Feather Plume karena gratis. Setelah menelan ramuan itu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai bermeditasi serta memulihkan diri saat itu juga. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kulit Yang Chen telah pulih lebih dari separuhnya. Yang Chen, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Feather Plume dengan cemas. Yang Chen tersenyum, terima kasih atas ramuannya, Nona Yu. Sama-sama, penampilanmu benar-benar mengejutkanku. Semua orang sudah memasuki level ketiga sekarang, ayo kita pergi juga. Feather Plume tersenyum cerah. Yang Chen mengangguk dan bangkit berdiri, langsung menuju ke tingkat ketiga dengan Feather Plume. Ketika mereka tiba di tingkat ketiga, mereka yang baru saja menyelesaikan tingkat kedua sudah memulai penilaian mereka. Banyak yang sudah mulai menguji wawasan Dao mereka. Ketika Yang Chen dan Feather Plume muncul, mereka menarik perhatian banyak orang. Banyak mata tertuju pada Yang Chen, dengan bisikan dan diskusi bermunculan di sekelilingnya. Bagaimanapun, penampilan Yang Chen di panggung sebelumnya sungguh menarik perhatian. Yang Chen dan Feather Plume telah tiba. Tingkat ketiga ini adalah penilaian wawasan Dao. Aku penasaran apakah Yang Chen masih bisa mengungguli Mo Baiyu. Kurasa kali ini akan lebih sulit. Ketika Mo Baiyu mencapai tahap nirvana, dikabarkan dia mencapainya dengan 5 wawasan Dao. Bahkan ada yang bilang bisa jadi 6. 6 wawasan Dao, itu agak menakutkan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Bukankah di level sebelumnya juga sama? Bukankah performa Yang Chen masih melampaui ekspektasi semua orang? Kurasa akan agak sulit bagi Yang Chen untuk melampaui Mo Baiyu kali ini. Lagi pula, dia belum lama berada di tahap nirvana, dan dia bukan dari klan Netherworld. Apa kau percaya setelah berkultivasi lebih dari 50 tahun, dia bisa menembus tahap nirvana dengan 6 wawasan Dao? Itu mustahil. Orang-orang sekali lagi membahas situasi Yang Chen dan Mo Baiyu karena, tanpa diragukan lagi, keduanya sekarang menjadi pusat perhatian semua orang. Mo Baiyu mengepalkan tangannya saat ini. Ia tidak suka mengejek orang lain atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Namun dia benci jika orang lain melampauinya. Setelah menyaksikan kehancuran Sekte Yuan He, dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat dari siapapun di wilayahnya dan menjadi yang terbaik. Namun, penampilan Yang Chen jauh melampaui dirinya, membuatnya merasa sangat tidak rela. Dia masih bisa menerima bahwa Yang Chen melampauinya dalam 2 tahap pertama, tetapi kali ini, dia tidak akan membiarkannya. Itu karena ini adalah area terkuatnya. Tanpa menyadari pikiran Mo Baiyu, Yang Chen melihat sekelilingnya, matanya mengamati keadaan sekitar. Sebenarnya dia tidak terlalu berminat untuk ikut serta dalam penilaian wawasan Dao ini, karena berpotensi mengungkap wawasan Dao-nya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, jika ia ingin mendapatkan pengobatan yang lebih baik, mengungkapkan wawasan Dao-nya adalah hal yang tidak dapat dihindari, jadi ia menerimanya. 2 wawasan Dao, jenius biasa yang berkualitas. 3 wawasan Dao, jenius luar biasa. Yang Chen mendengarkan hasilnya. Alat ujinya adalah sebuah kompas raksasa, dengan 18 lubang di permukaannya.
Para penguji harus menyuntikkan wawasan dao mereka ke dalamnya. Setelah wawasan dao disuntikkan, kompas akan memancarkan cahaya terang, yang menunjukkan jumlah wawasan dao. Secara umum, memiliki 2 wawasan dao akan dianggap biasa, 3 akan dianggap luar biasa. Dan 4 akan digolongkan sebagai jenius teratas. Mengenai para jenius yang tak tertandingi, Yang Chen mendengar dari orang-orang di dekatnya bahwa tampaknya seseorang perlu memiliki 6 wawasan dao. Jangkauan wawasan dao yang setara dengan tingkat kejeniusan tidaklah terlalu luas. Lagi pula, bahkan bagi individu yang paling berbakat sekalipun, pemahaman akan wawasan lebih lanjut menjadi semakin sulit, apalagi menembus tahap nirvana. Oleh karena itu, mereka yang memiliki 3 wawasan dao sangatlah langka. Hampir tidak ada orang seperti Mo Baiyu yang memiliki wawasan lebih luas. Yang Chen tidak peduli dengan berapa banyak niat dao yang dimiliki Mo Baiyu. Yang lebih ia pedulikan adalah metode penilaian ini. Jelaslah bahwa metode penilaian tidak cukup rinci untuk mengungkap jenis niat dao yang dimiliki peserta ujian. Ini kabar baik baginya, karena ia bisa menerima jika hanya mengungkapkan jumlah niat dao-nya. Namun, jika jenis niat dao tertentu terungkap, ia akan kesulitan menerimanya. Lagi pula, 2 niat dao terkuatnya mungkin mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Seperti kata pepatah, paku tertinggi akan dipalu. Ia sudah memiliki jumlah niat dao yang mencengangkan, sungguh mengejutkan dan mengerikan. Jika ia memiliki lebih banyak niat dao yang luar biasa, orang-orang akan semakin iri. Untungnya, deteksi semacam ini tidak memerlukan pengungkapan detail dao inten. Tampaknya domain suci sangat berhati-hati dan tahu cara melindungi rahasia para peserta ujian. 3 niat dao, jenius luar biasa, lulus. 2 niat dao, jenius biasa. Penilaian berlanjut, dan banyak orang hanya memiliki 1 niat dao, sehingga performa mereka tidak memenuhi syarat. Beberapa bahkan langsung tereliminasi setelah terdeteksi hanya memiliki 1 niat dao karena performa sebelumnya yang buruk. Dibandingkan dengan yang lain, kebanyakan orang lebih tertarik pada persaingan antara Mo Baiyu dan Yang Chen. Tidak diragukan lagi, Yang Chen adalah kuda hitam. Tentu saja, ada juga kontes antara Yu Chaoying dan Yu Hualing. Yu Hualing benar-benar tidak terlalu peduli dengan lantai 2. Di matanya, ia tidak pernah berpikir Yang Chen bisa mengancam Mo Baiyu, dan ia yakin Yang Chen menang karena keberuntungan semata di ronde pertama. Namun setelah putaran kedua, semangat kompetitifnya kembali menyala. Dia merasa Yang Chen tidak kalah dengan Mo Baiyu. Karena dia sudah memenangkan 2 pertandingan, kalaupun dia kalah di 2 pertandingan berikutnya, itu tetap saja seri, jadi dia tidak perlu takut. Jadi ketika tatapan provokatif Yu Chaoying datang, dia tidak ragu untuk memberikan serangan balik yang tajam. Hal ini membuat Yu Chaoying murka, berharap Mo Baiyu menunjukkan kekuatan aslinya dan menamparkan wajah Yang Chen dan Yu Hualing. Akhirnya, tiba giliran Mo Baiyu. Mo Baiyu melangkah ke atas panggung, menarik perhatian banyak orang. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju kompas. Letakkan tanganmu di kompas, dan lepaskan setiap niat daomu satu per satu. Kompas akan melepaskan energi yang sesuai berdasarkan niat daomu, kata penguji. Mo Baiyu memahami aturan dengan sangat baik, meletakkan tangannya di kompas, dan melepaskan salah satu niat daonya. Seperti yang diharapkan, kompas menampilkan energi. Itulah niat dao gelap. Gelombang energi gelap muncul dalam kompas, dan banyak orang langsung menebak-nebak. Yang Chen juga menemukan bahwa meskipun beberapa dao inten yang lebih umum dapat ditebak saat dilepaskan melalui kompas, beberapa dao inten yang lebih langka tidak dapat ditebak. Namun baginya, hal itu tidak membuat banyak perbedaan karena ia hanya ingin melindungi niat dao hidup dan mati serta niat dao ruang waktunya. Niat dao yang lain tidak terlalu penting. Sambil memikirkan ini, Mo Baiyu melepaskan dao inten lainnya sekali lagi. Ini adalah niat dao api. Yang kedua, masih dalam proses rilis. Yang ketiga, ini adalah Wind Dao Inten. Yang keempat, yang kelima, Mo Baiyu, satu demi satu, melepaskan 5 niat dao, membuat banyak orang terkejut. Memiliki 5 niat dao, meskipun semuanya berperingkat terendah, tetap saja cukup menakjubkan. Lagi pula, memiliki 5 niat dao khusus yang langka atau lebih kuat adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang bisa mencapainya sepanjang sejarah. 5 sudah lewat, dan dengan satu lagi, Mo Baiyu bisa mencapai level jenius yang tak tertandingi. Konon katanya dia punya 6 niat dao, tapi itu cuma rumor. Apa dia benar-benar punya sebanyak itu? Banyak orang juga mengharapkannya. Yu Chaoying memiliki senyum percaya diri di wajahnya, karena dia sangat jelas tentang berapa banyak niat dao yang dimiliki Mo Baiyu. Seperti dugaannya, Mo Baiyu mengangkat tangannya dan melepaskan dao inten ke-6-nya. Niat dao ke-6 tampak lebih rumit, dan saat dilepaskan, kompas memancarkan energi yang lebih rumit. Saat energi ini lahir, banyak orang tidak dapat mengenalinya, dan bisikan-bisikan memenuhi ruangan. Niat dao macam apa ini? Kudengar Mo Baiyu punya niat dao khusus, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Ini keterlaluan. Dia punya 5 niat dao dan 1 niat dao khusus. Rasanya frustrasi sekali membandingkan diri dengannya. Mo Baiyu benar-benar memiliki 6 dao inten. 6 niat dao, itu mengerikan.
Itu berarti Mo Baiyu memiliki masa depan yang tak terbatas. Dalam 1000 tahun, jumlah prasasti niat daonya mungkin mencapai 20.000. 20.000 mungkin agak sulit, tetapi memecahkan 10.000 prasasti niat dao sudah pasti, membuka tubuh ilahi Daois. Tubuh ilahi Taois, sesuatu yang sangat langka dan didambakan. Aku hanya bisa memimpikannya. Tubuh ilahi Tao adalah simbol kejeniusan. Kita hanya bisa memimpikannya. Hanya ada beberapa jenius di wilayah suci yang bisa membuka tubuh ilahi Daois. Sedangkan untuk tubuh ilahi kesengsaraan dengan 20.000 niat dao, itu bahkan lebih sulit. Banyak orang yang membicarakan hal ini, dan hal itu membuat Yang Chen diam-diam merasa heran. Tubuh ilahi Tao, tubuh ilahi kesengsaraan. Apa itu? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sambil berpikir, tatapan provokatif Yu Chaoying sudah tertuju padanya, bercampur dengan senyum dingin, seolah dia yakin kemenangan ada dalam genggamannya. Orang lain mungkin masih memiliki harapan pada Yang Chen saat ini, tetapi dialah satu-satunya yang tahu bahwa Mo Baiyu dapat memiliki 6 niat dao dan mencapai tahap nirvana, semua karena bakatnya yang luar biasa. Klan Netherworld memiliki kemampuan ini. Tetapi apakah Yang Chen memilikinya? 6 niat dao, penilaianmu pada level ini adalah level jenius yang tak tertandingi. Kata penguji dengan kaget. Selanjutnya giliran Yang Chen. Benar sekali, Yang Chen selalu mengejar Mo Baiyu. Sekarang giliran Yang Chen. Yang Chen tidak menahan diri. Setelah Mo Baiyu, dia naik ke panggung dan datang ke kompas. Dia sudah memahami aturannya, dan saat dia mengangkat tangannya untuk meletakkannya di kompas, dia melepaskan niat daonya sendiri. Yang pertama adalah niat dao emas dari niat dao 5 elemen. Dilepaskan. Satu lubang di kompas tiba-tiba melahirkan energi emas, yang memungkinkan banyak orang menebak. Niat dao emas. Kemudian, ia melepaskan inten dao kayu, diikuti oleh air, api, dan tanah. Ia melepaskan kelimanya sekaligus. Dengan kelima orang ini di tempat, semua orang tercengang. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Dia langsung menemukan 5 niat dao. Kau bercanda. Mo Baiyu bisa melakukan 6, tapi apa dasar dia bisa? Yu Chaoying, yang yakin akan kemenangan, kini merasakan getaran hebat di sekujur tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? 5 niat dao sekaligus. Semua niat dao 5 elemen telah lengkap. Bagaimana dia melakukannya? Namun, Yu Hualing merasa itu cukup normal. Sebelumnya, ia menilai Yang Chen memiliki 4 niat dao, dan mungkin bahkan yang kelima. Sekarang, setelah ia melepaskan kelimanya sekaligus, dugaannya memang benar. Yang membuatnya penasaran sekarang adalah, apakah ada niat dao ke-6 dalam diri Yang Chen? Bukan hanya dia, semua yang hadir pun bertanya-tanya hal yang sama. Mata semua orang tertuju ke sini, mengamati dengan saksama dan teliti. Tak diragukan lagi, ini adalah pemandangan yang menarik perhatian semua orang. Apakah Yang Chen memiliki niat dao ke-6? Saat orang-orang memikirkannya, Yang Chen akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya, membuat jantung semua orang berdebar kencang, karena jika Yang Chen berani mengangkat tangannya, itu berarti dia memang memiliki niat dao ke-6. Ketika niat dao ke-6 tertanam, energi guntur dan kilat muncul di kompas. Niat dao petir dan petir. Itu adalah niat dao petir dan petir, yang dianggap langka di antara niat dao biasa. Semua orang menarik napas dalam-dalam, iri hati terpancar di mata mereka. Ada beberapa tingkatan dalam niat dao biasa, dan niat dao yang langka dari yang biasa pasti akan didambakan oleh banyak orang. Dengan 6 niat dao, Yang Chen telah memasuki jajaran jenius yang tak tertandingi. Dia telah mencapai level yang sama dengan Mo Baiyu, tapi aku ingin tahu apakah dia memiliki niat dao ke-7. Ya, apakah ada yang ke-7? Mata Mo Baiyu kini berkobar dengan api, niat dao yang paling dibanggakannya telah dengan mudah ditandingi oleh Yang Chen. Mungkinkah Yang Chen benar-benar melampauinya? Tepat saat dia sedang berpikir, tangan Yang Chen belum berhenti. Dia mulai menanamkan niat dao ke-7. Tindakan ini membuat hampir semua orang merasakan sensasi geli di kulit kepala mereka. Benarkah ini? Apakah Yang Chen benar-benar memiliki niat dao ke-7? Yang Chen mengangkat tangannya dan menyalurkan niat dao pantang menyerah ke dalamnya. Sebenarnya, ia awalnya berencana untuk berhenti setelah niat dao ke-6, karena ia telah mencapai tujuannya dengan mencapai tingkat kejeniusan yang tak tertandingi. Namun, mendengar Feather Plume menyebutkan bahwa ada penilaian tambahan berdasarkan kinerja keseluruhan, itu berarti tingkat kejeniusan yang tak tertandingi bukanlah puncaknya. Hal ini membuat Yang Chen berpikir akan lebih baik jika mengungkapkan semua niat dao-nya. Lagi pula, penilaian ini hanya menguji kuantitas niat dao. Tak seorang pun dapat mengenali niat dao hidup dan matinya serta niat dao ruang waktunya. Misalnya, sekarang setelah niat dao yang pantang menyerah diperlihatkan, hal itu tidak semudah membedakannya seperti niat dao guntur dan petir. Pada kompas, energi emas dari unyil Ding Dao Inten muncul, dengan jelas memperlihatkan Dao Inten ke-7 Yang Chen di mata semua orang. Niat dao ke-7. Dia benar-benar punya yang ke-7. Orang ini, astaga, dia punya 7 niat dao yang memasuki tahap nirvana. Siapa dia sebenarnya? Hati sang penguji juga dipenuhi gelombang keterkejutan.
Ada apa dengan penilaian ini? Penampilan Mo Baiyu saja sudah membuatnya merasa takjub, tetapi Yang Chen ternyata jauh lebih abnormal, melampaui Mo Baiyu. Feather Plume sudah tersenyum gembira, dan senyumnya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan terhadap Yang Chen. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira bahwa niat Dao ketujuh Yang Chen adalah akhir. Tanpa diduga, Yang Chen mengangkat tangannya lagi. Ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Mungkinkah dia memiliki niat Dao ke-8? Tubuh pemeriksa itu kini kaku, hampir tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Yang Chen mungkin baru saja mengangkat tangannya, dan mungkin ada niat Dao ke-8. Ini terlalu dibesar-besarkan. Niat Dao yang ke-8 adalah niat Dao ruang waktu. Yang Chen memasukkannya ke dalam kompas. Energi dari Spacetime Dao Inten muncul di kompas, tetapi sangat aneh, dan tidak seorang pun dapat mengenalinya. Apa sebenarnya niat Dao ini? Sepertinya itu adalah niat Dao yang istimewa. Kami tidak mengenalinya, jadi itu seharusnya niat Dao istimewa yang sangat langka. Awalnya, kami pikir niat Dao istimewa adalah hak istimewa Mo Baiyu, tetapi sekarang tampaknya Yang Chen juga memiliki niat Dao istimewa yang setara dengan Mo Baiyu. Lagi pula, Yang Chen memiliki 8 niat Dao. Bahkan di antara para jenius yang tak tertandingi, mudah untuk melihat siapa yang lebih kuat dengan 8 dibandingkan dengan 6. Aku tidak percaya ada iblis yang bahkan lebih abnormal daripada si jenius luar biasa Mo Baiyu. Tunggu, ada apa? Tangan Yang Chen terangkat lagi. Semua orang tercengang. Memang, tangan Yang Chen telah terangkat lagi setelah Dao Inten ke-8. Niat Dao ke-9. Mungkinkah dia memiliki niat Dao ke-9? Banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. Setan macam apa yang mereka temui? 9 niat Dao, apakah itu benar-benar 9 niat Dao? Yang Chen mengangkat tangannya dan memasukkan niat Dao ke-9-nya, niat Dao hidup dan mati. Energi dari niat Dao hidup dan mati berwarna hitam dan putih, sama-sama aneh, dan tak seorang pun dapat mengenalinya, bahkan yang pernah melihatnya sebelumnya. Niat Dao spesial lainnya, 9 niat Dao, dengan 2 yang spesial di antaranya, ini. Ya Tuhan, ini terlalu abnormal. Pernahkah ada seorang jenius abnormal seperti itu dalam sejarah wilayah suci? Sebuah tahap nirvana dengan 9 niat Dao. Yu Chaoying awalnya berharap untuk menang, tetapi saat Yang Chen menekan satu demi satu niat Dao-nya, dia pun jatuh ke dalam keputusasaan total. Untuk sesaat, senyum Yu Chaoying terasa pahit, dan dia berjongkok dengan perasaan kalah yang mendalam. Mo Baiyu juga menggertakkan giginya. Mengapa ini terjadi? Jika dia, Mo Baiyu, ada, mengapa Yang Chen perlu muncul? Mengapa? Pada saat ini, Feather Plume juga sangat terkejut dengan penampilan Yang Chen. Dia senang Yang Chen bisa menang, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sekaget ini. 9 niat Dao. Ya Tuhan, seberapa luar biasa tingkat abnormalitas ini. Jika Yang Chen dipupuk, bahkan jika setiap niat Dao-nya mencapai 3.000 prasasti niat Dao, jumlah prasastinya bisa melonjak hingga 27.000 yang mengerikan. Sungguh angka yang mengerikan. Dengan 27.000 prasasti niat Dao, orang akan berpikir bahwa tahap nirvana ini bisa dianggap tak terkalahkan. Bagaimana dengan maju ke tahap kenaikan agung dan memasuki alam tanpa alam? Seberapa mengerikankah itu? Setidaknya secara historis, hanya ada segelintir orang dengan 9 niat Dao dalam sejarah wilayah suci mereka. Dan para jenius itu, tak diragukan lagi, akhirnya menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu dari sedikit tokoh kuat di wilayah selatan. Yang Chen sekarang memiliki 9 niat Dao, dan di antara 9 niat Dao ini, ada juga niat Dao khusus yang sangat langka, yang menambahkan lebih banyak poin pada kemampuan Yang Chen. Yang paling penting adalah karakter tersebut diperkenalkan oleh Feather Plume sendiri. Tunggu, jantung Feather Plume tiba-tiba berdebar kencang, dan pipinya memerah saat dia menatap Yang Chen. Awalnya, dia hanya memperlakukan Yang Chen sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan, karena dia merasa betapapun hebatnya dia, statusnya tetap lebih rendah dibandingkan dengan klan gadis suci miliknya, jadi dia hanya menganggap Yang Chen sebagai teman. Selangkah lebih jauh lagi, status Yang Chen masih belum cukup. Tapi sekarang, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi orang pertama yang mendekati Yang Chen, kemungkinan besar rekan-rekan Divine Maiden-nya akan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.